Halo Sobat Parno, kembali lagi bersama gue Duson di channel Profesor Parno. Di video kali ini gue bakal coba bahas mengenai tutorial tentang Matplotlib, di mana Matplotlib ini adalah sebuah library di Python yang common digunakan, yang umum digunakan dalam melakukan visualisasi suatu data. Gue bakal kasih tahu tutorial singkatnya mengenai Matplotlib dengan mempraktekkan beberapa hal yang sering digunakan terkait dengan library ini. Oke, langsung aja untuk yang pertama. Seperti halnya Pandas dan NumPy kemarin, untuk di Matplotlib ini biasanya yang dipakai adalah function pyplot atau pyplot, dimana nanti di matplotlib.pyplot ini biasanya disingkat menjadi plt, sebagaimana dengan NumPy jadi np, Pandas menjadi pd, kalau si pyplot ini menjadi plt. Ini nggak baku sih, tapi orang-orang gunainnya biasanya seperti ini. Yang kedua, gue bakal coba import NumPy karena gue butuh bantuan NumPy untuk melakukan untuk mengenerate data-data dummy, bukan dummy sebenarnya, data-data yang nggak perlu kita inputin satu-satu. Kita mau menggunakan data-data yang di-generate dari NumPy untuk dilakukan visualisasi. Singkat aja, yang pertama, gue bakal kasih tahu ke kalian bagaimana caranya membuat suatu grafik dari fungsi tertentu. Dalam hal ini, gue bakal praktekin yaitu fungsi sinus dan cosinus. Tangan nggak gue peragain karena sebenarnya bisa, tapi bakalan kecil sekali jadinya nggak kelihatan nanti fungsi si cosinus dan fungsi sinusnya. Oke, yang pertama kali gue lakukan adalah gue mau buat datanya dulu. Oke, yang pertama seperti biasa, misalnya gue lebih biasa pakai df atau dataset. Kalian panggil NumPy dan panggil metode yaitu linspace. Linspace ini apa? Linspace ini kalau kalian penasaran, kalian bisa klik di linspace-nya, habis itu pencet shift, pencet tab. Kalian bisa lihat nanti beberapa argumen yang harus dimasukkan, minimum argumen yang harus dimasukkan pada linspace. Jadi yang pertama itu ada start dan stop. Jadi sama seperti range, fungsi range pada built-in function Python, si linspace ini dia butuh start and stop. Sebenarnya ada lagi yang lainnya, argumen yang lain, yaitu n-nya, berapa jumlah data yang mau di-generate. Misalnya gue pengen bikin misalnya start dari 0 sampai 10. 0 sampai 10 gini aja udah cukup. Tapi gue pengen spesifik, gue pengen dia ada datanya ada 100 biar ada banyak. Jadi nanti ini dia akan bikin data dari range dari 0 sampai 10 sebanyak 100 data. Nanti dia akan parsing, dia akan bagi-bagi 0 sampai 10 itu sebanyak 100 data. Oke, ini udah kita run. Kalau kalian penasaran nilainya, kalian bisa print. Di print atau di call aja df-nya. Ini nilainya ya. Sebentar, ini kok nggak 100 ya? Oh, sorry. Ini ternyata salah. Ini koma ya. Gue rerun lagi. Nah, ini muncul udah ada 100 data, range dari 0 sampai dengan 100. Oke, next. Setelah datanya ada, sekarang langsung aja kita peragain, manggil metode yang ada di matplotlib pyplot. Jadi kita panggil si plt, si pyplot ini, kita panggil metode plot ya. Terus argumen yang pertama adalah datanya itu sendiri. Coba kalau kalian penasaran bisa lihat di sini ya. Apa-apa aja yang perlu dimasukkan. Yang pertama yang bakal kita masukin adalah datanya itu sendiri. Dimana datanya itu adalah df. Selanjutnya adalah fungsi apa yang akan kalian tampilkan. Jadi di grafik yang mau kalian plot ini, X ini bakalan diplot dengan fungsi apa. Karena kan nggak mungkin nih kalau misalnya kita ngasih plot ini cuman X aja.
atau kita ngasih ini dengan datanya aja, dia bakalan bingung kita mau nampilinnya dengan fungsi seperti apa. Misalnya di sini gue pengen dia pakai fungsi sin dulu. Sin dari df seperti apa modelnya? Seperti fungsi sin pada umumnya ya. Nah, kalau kalian masih ingat, untuk fungsi cosinus itu dia kebalikannya. Kalau dia 0 sampai 1 itu biasanya dia start dari 1 dulu. Biar nggak penasaran, kalian bisa timpa dia di plot yang sama. Gue kopas aja biar cepat. Dengan ganti ininya jadi cos. Nanti dia akan ada dua grafik dari fungsi sinus dan cosinus yang menampilkan grafik fungsinya sesuai dengan data yang kita buat, yaitu df. Di sini juga ada beberapa fungsi-fungsi menarik customisasi dari grafiknya. Seperti misalnya kalian mau warnanya mau kalian ubah, misalnya di sini kan sinusnya ada warna biru. Kalau kalian mau ganti warnanya, tinggal kasih color sama dengan misalnya kalian mau red, ya jadi red. Oke. Selanjutnya juga ada customisasi lain yang biasanya dipakai tuh warna. Kalau nggak warna, line style ya. Line stylenya mau seperti apa? Line stylenya itu ada yang dash itu maksudnya dash. Isinya dash, ya kan? Bentuk grafiknya dash. Atau kalian mau pakai yang dot juga bisa. Atau campuran dari dash atau dot itu biasanya disebut dash dot kalau nggak salah. Oke, dash dot berarti dash dengan dot. Itu ya. Jadi ini untuk menampilkan grafik dari fungsi tertentu. Selanjutnya, yang common digunakan lagi itu adalah histogram. Histogram ini sering digunakan untuk mengetahui persebaran data atau sebanyak apa data yang ada, atau seberapa sering atau berapa frekuensi dari data tersebut. Jadi misalnya kalian mau cari data dari, misalnya kalian cari data dari penduduk Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, yang ada di Jakarta itu berapa banyak? Itu biasanya visualisasinya menggunakan histogram. Lebih seringnya pakai histogram sih. Menurut saya pribadi, untuk beberapa kasus lebih enak dilihat dengan histogram. Oke, untuk membuat histogram, pertama kalian perlu sebuah data ya, pastinya. Dan pastinya kita harus punya data yang banyak biar terlihat gitu. Misalnya kalau nggak cuman satu-satu, kalau misalnya kita pakai data yang di F yang ini, itu kan histogramnya akan jadi lucu karena semua datanya cuman satu frekuensinya. Jadi nanti histogramnya nggak kelihatan. Histogramnya itu nanti flat gitu loh, lurus. Jadi kita panggil df lagi, atau df ini kita timpa, atau kita mau pakai dataset ya, dataset misalnya kita panggil aja random n, misalnya biar agak kelihatan kita panggil 500 lah, 500 atau 100.000 deh, 1000. Oke. Cukup mudah untuk yang histogram ini, cukup kalian panggil pplot itu, habis itu panggil metode histogram, dan kalian masukin datasetnya. Nih. Di dataset ini bakalan langsung ngasih kalian informasi tentang suatu data itu berapa kali munculnya. Oke? Karena ini random, karena ini datanya random, kalau kalian plot lagi, mestinya dia akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau kalian datasetnya di random lagi ya, random. Habis itu kalian run lagi histogramnya, dia akan menampilkan data yang berbeda karena datasetnya berubah-ubah. Kalau kalian mau print datasetnya bisa, tapi kayaknya terlalu banyak. Oke? Nah, ini contoh aja, ini cuman contoh. Kalian bisa menggunakan ini pada data-data tertentu. Misalnya kalian mau di machine learning, di kasus-kasus machine learning, kalian mau lihat sebaran labelnya itu berapa aja. Misalnya kalian mau lihat seberapa banyak, misalnya pada data penderita autis, kalian mau lihat berapa penderita yang
autis, berapa yang tidak. Kalian bisa pakai histogram. Melihat perbandingan antara data pengidap autis dengan berapa yang tidak mengidap penyakit autis. Ini sangat berguna banget buat melihat, memvisualisasikan distribusi dari suatu data tertentu. Oke, mungkin itu dulu. Sekian dari gua. Kalian bisa eksplorasi banyak banget di histogram, di grafis yang lain. Ada lagi plot-plot lagi yang lain, scatter plot biasanya digunakan untuk persebaran korelasi antar data. Itu bakal gue jelasin nanti ketika kita sudah masuk ke kasus-kasus machine learning, karena itu lebih enak untuk mempelajarinya jika sudah ada kasusnya. Jadi ada real datanya, kita lihat korelasinya. Ada lagi grafik-grafik yang lain yang mungkin bermanfaat untuk kasus-kasus tertentu. Oke, cukup sekian dari gua. Mohon untuk di like dan di share ke teman-teman kalian kalau dirasa konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno untuk mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru yang diupload di channel Profesor Parno. Thank you for watching and see you in the next video.